Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kita masuk pada seksi praktik dari kami skenario kelompok 1. Saya sebagai coach dan Bu Dina sebagai coachingnya. Nah, di sini topiknya Bu Dina bercerita tentang anak yang tidak membuat PR matematika. Baik, Assalamualaikum Bu Dina. Hai Bu Dina, apa kabarnya? Waalaikumsalam Bu Dela. Alhamdulillah kabar baik. Bu Dela apa kabar? Alhamdulillah, kabar baik juga Bu Dina. Oh ya Bu Dina, akhir-akhir ini saya melihat seperti ada yang sedang Bu Dina risaukan. Kira-kira apakah ada masalah Bu Dina? Iya nih, ada masalah sedikit dengan satu siswa saya. Oh begitu. Jadi menurut Bu Dina, kira-kira masalah apa yang Bu Dina hadapi? Boleh dong cerita sedikit sama Dela. Jadi begini Bu Dela, ada siswa saya tuh malas sekali buat PR. Udah berulang-ulang diingatkan masih juga seperti itu. Jadi saya bingung mau bagaimana lagi. Oh begitu. Kalau ada masalah jangan malu-malu loh Bu Dina untuk cerita ke Dela. Karena kan kita nih bestie nih loh, sahabat. Iya Bu Dela, malu juga sebenarnya, tapi baiklah. Makasih ya Bu Dela. Iya, kenapa nih Bu Dina merasa seperti itu, malu-malu untuk bercerita kepada teman? Eh, karena saya seperti bagaimana menceritanya ya, kan kita sebagai guru nih harusnya bisa mengatasi anak kita dengan baik nih, seperti tidak buat PR. Tapi rasanya saya seperti tidak bisa mengatasi perilaku anak murid saya seperti dengan baik. Jadi buat saya kepikiran Bu Dela. Begitu. Apakah Ibu sudah bertanya kendala kepada siswa tersebut, kenapa tidak mengerjakan PR matematikanya? Sudah Bu Dela, jadi begini saya tanya ada apa, kenapa kok seringkali tidak buat PR. Jadi rupanya siswa saya itu dia pulang sekolah itu harus bantu ibunya berjualan. Oh, terus kira-kira apa yang Ibu sampaikan kepada siswa Ibu untuk menghadapi anak tersebut yang tidak membuat PR? Ya tentunya saya katakan coba dong waktunya bisa dibagi-bagi, bagaimana caranya bisa buat PR, itu kan demi kebaikan dia juga. Ya udah saya berusaha untuk ingatkan dia Bu Dela. Iya benar sekali. Penting ya Bu Dina untuk mengingatkan anak kembali yang tidak membuat PR-nya. Iya Bu Iya. Dela. Terus selanjutnya kira-kira apa yang akan Bu Dina lakukan? Ya saya berencana mau buat ya tentunya komunikasi dengan mereka, mau buat panggilan kepada orang tuanya. Saya ingin berbicara dengan orang tuanya untuk cari solusi nih bersama-sama. Jadi orang tuanya juga tahu permasalahan di sekolah. Jadi kami bisa buat kesepakatan kan demi anaknya juga di masa depan Bu Dela. Saya juga ingin mau terus memantau perkembangan belajar siswa saya ya dengan orang tuanya ke depan. Makanya saya suruh datang orang tuanya untuk biar bisa orang tuanya memahami apa kendala anaknya dan juga memahami bagaimana caranya biar anaknya tersebut bisa buat PR tidak terulang lagi kondisi yang seperti saat ini. Ya, bagus sekali Bu Dina. Rencana Ibu dengan seperti itu, saya yakin Bu Dina pasti bisa melakukan hal itu. Amin, makasih ya Bu Bella. Terus komitmen apa yang akan Bu Dina lakukan untuk menjalankan rencana hari ini? Ya tentunya melalui apa yang saya harapkan dan akan saya lakukan, saya terus bersemangat mengingatkan siswa saya untuk bertanggung jawab dengan tugasnya, jangan malas-malas lagi buat PR. Ya tentunya saya juga harus menguatkan diri saya untuk jangan menyerah dalam mengingatkan siswa saya begitu Bu Dewa. Ya, komitmen Bu Dina bagus sekali ya. Lalu siapa yang akan membantu Bu Dina untuk menjalankan komitmen ini agar berjalan dengan lancar?
Ya, saya pikir yang sangat membantu saya itu ya terutama ya orang tua murid ya Bu Dela ya, karena dia yang lebih tahu bagaimana kondisi anaknya. Kemudian ya seperti Bu Dela yaitu rekan sejawat saya dan juga guru BK, bila ada masalah-masalah khusus yang dihadapi anak itu saya akan minta bantuan kepada guru BK di sekolah saya. Amin. Saya di sini sebagai rekan sejawat Bu Dina selalu mendukung Bu Dina karena Bu Dina ini di mata saya adalah orang yang bijak ya dalam mengambil keputusan. Terima kasih ya Bu Dela. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Oke, Bu Dela sudah menjadi coach, sekarang Bu Dina waktunya. Ya, Bu Dela. Nah, jadi skenario kelompok kami, saya sebagai coach dan Bu Dela sebagai coachee. Topiknya adalah Bu Dela bercerita tentang murid yang tantrum di kelasnya. Assalamualaikum Bu Dela, apa kabar? Waalaikumsalam Bu Dina. Alhamdulillah kabar baik nih Bu Dina. Bu Dina apa kabarnya? Alhamdulillah kabar baik juga Bu Dela. Bu Dela, akhir-akhir ini saya melihat seperti ada yang sedang Bu Dela pikirkan. Apa kira-kira yang Bu Dela pikirkan? Iya nih Bu Dina, memang ada masalah sedikit ya di dalam kelas saya, apalagi di dalam kelas saya itu memang penuh banyak anak laki-laki daripada anak perempuannya. Terus di sini saya mempunyai masalah, ada sedikit satu siswa ini yang punya masalah di dalam kelas saya Bu Dina. Baik, kalau begitu bisa mau Bu Dela berbagi ceritanya ada masalah apa? Iya, di kelas saya ini mempunyai murid, ada 2 murid yang tantrum Bu Dina. Saat pembelajaran dalam kelas ini, anak tersebut itu tiba-tiba teriak dan marah kepada temannya. Nah, pasti teman yang dia marah itu pasti terganggu. Bu, dia marah. Tiba-tiba Bu, saya nggak ada buat apa-apa. Nah seperti itu Bu Dina, saya punya di kelas itu punya anak yang tantrum. Oh begitu, baik. Jadi menurut Bu Dela harusnya anak-anak itu sikapnya seperti apa? Menurut saya memang anak usia dini ini sosial emosionalnya ini sangat tinggi ya Bu Dina ya. Yang seharusnya dilakukan anak ini mampu mengendalikan emosinya Bu Dina. Baik. Jadi apa Bu Dela sudah berkomunikasi dengan anak Ibu? Coba Ibu ngomong dengan baik-baik. Ibu jelaskan maksud pembelajaran Ibu dan Ibu cari tahu kenapa anak Ibu bisa berbuat seperti itu. Iya, sudah Bu Dina. Terlebih dahulu sebelum melakukan pembelajaran dengan permainan games ya, saya sudah menjelaskan tentang permainan tersebut, terus meyakinkan kepada anak jika tidak berhasil mendapatkan sesuai instruksi guru, kita tidak boleh marah kepada teman, serta saya sudah menjelaskan tentang aturan permainan dan keyakinan kelas Bu Dina. Jadi setelah Ibu katakan kepada anak Ibu, apa yang disampaikan sama anak Ibu? Dan mereka tentu saja menjawab iya dan menyepakati aturan permainan di dalam kelas. Baik. Jadi bagaimana reaksi anak Ibu selanjutnya setelah Ibu lakukan hal itu? Ya, jadi pada saat permainan berlangsung itu ya Bu Dina, anak tersebut itu tiba-tiba teriak dan marah. Nah, di situ saya langsung menenangkan anak yang tantrum tersebut. Saya tenangkan, saya bertanya, kenapa kamu tiba-tiba marah nak? Dia langsung nanya, karena Alia tidak dapat. Yang ibu bilang suruh ambil boneka, dia duluan yang sudah ambil boneka Alia. Nah dari situ saya menenangkan anak tersebut, terus saya mengajak kembali si Alia itu untuk bermain kembali permainan tadi, dan alhamdulillah Bu Dina dia dapat berhasil mengambil sesuai instruksi saya,
Jadi dia itu senang dan bahagia karena telah berhasil mendapatkan seperti yang instruksi saya tadi, gitu Bu Alhamdulillah ya. Dina. Baik, alhamdulillah ya Bu Dela. Akhirnya bisa juga ya anak itu teratasi ya masalahnya. Terus kira-kira apa yang akan Bu Dela lakukan ke depannya? Kedepannya saya akan terus berusaha untuk anak tersebut itu mampu mengendalikan emosinya kepada teman-temannya di dalam kelas. Baik, bagus sekali. Saya yakin Bu Dela pasti bisa melakukan hal itu ya Bu Dela ya. Iya, terima kasih Bu Dina. Lalu komitmen apa yang akan Bu Dela lakukan untuk menjalankan rencana hari ini? Saya terus memberitahukan kepada orang tua murid ini bagaimana keseharian anaknya. Setiap hari itu saya komunikasi kepada orang tua, bagaimana dia di dalam kelas, bagaimana dia cara mengendalikan emosinya, apakah di rumah dia seperti itu, juga tidak bisa mengendalikan emosinya. Tentu saja komitmen saya akan terus memberitahukan kepada orang tua bagaimana dia di dalam kelas dan bagaimana dia di rumah. Seperti itu Bu Dina. Ya, bagus ya komitmen Bu Dela ya. Kira-kira ada nggak orang yang bisa membantu Bu Dela untuk menjalankan komitmen Bu Dela? Tentu saja yang paling penting itu orang tua ya Bu Dina ya, karena sama-sama harus kita ini saling kerjasama lah antara guru dan orang tua, apalagi anak TK ya Bu Dina ya. Itulah yang kita hadapi, harus sama bagaimana dia di rumah, bagaimana dia di sekolah, harus selalu berkomunikasi dengan baik bersama orang tua. Ya, karena memang sih yang namanya TK itu kita terkadang memang harus mempunyai banyak cara ya, tidak hanya satu cara, banyak cara. Apalagi anak TK itu boleh dibilang kan masih masa mereka bermain-main ya Bu Dela ya. Iya, benar sekali Bu Ya, Dina. harus kita selalu ya intens komunikasi dengan orang tuanya ya Bu Dela. Iya. Baik, saya juga selalu mendukung Bu Dela. Saya yakin Bu Dela dapat mengatasi masalah ini dengan bijak. Amin, terima kasih Bu Dina atas supportnya. Jadi Bu Dela sudah tahu ya apa yang harus dilakukan ya. Iya Bu Dina. Nah, jadi apakah pembicaraan kita hari ini bisa membantu Bu Dela? Tentu sangat-sangat membantu saya ya Bu Dina, karena saya merasa lega bisa bercerita, mempunyai anak yang tantrum dalam kelas, dan setelah obrolan ini saya bisa menjadi refleksi diri saya untuk menghadapi anak yang tantrum gitu. Baik, ya saya rasa Bu Dela sudah bisa ya mengambil hal positif. Dan saya mau tanya, hal positif apa yang Bu Dela ambil dari obrolan kita sekarang? Tentu saja hal positifnya ini saya bisa berbagilah, bercerita tentang masalah anak saya di kelas bersama Bu Dina. Jadi Bu Dina bisa mendukung, mensupport saya untuk mampu menghadapi anak yang tantrum di dalam kelas saya. Sama-sama ya Bu Dela ya, kita saling mensupport. Saya juga yakin kok Bu Dela pasti mampu mengatasinya. Iya, terima kasih Bu Dina, terima kasih banyak sudah mau mendengarkan cerita saya hari ini. Baik, sama-sama ya Bu Dela ya. Oke, terima kasih. Ya, Bu Dina, Bu Dela sudah masing-masing berperan sebagai coach dan coach